topik hari ini adalah ubah mental. Katakan ubah mental. Bahasa Inggrisnya change your mentality. Ya, saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya senang melihat Anda. Saya berdoa Anda senang lihat saya. Ketika di parkir ketemu Aki dia senyumnya, lalu saya semangat gitu. Kalau Q tadi nggak senyum, sedih. Om Daniel, Tante Alian ya. Baik, singkat saja, topik hari ini adalah ubah mental. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pernah belajar tentang singa. Singa bukan binatang yang paling tinggi. Singa tapi lebih berani dari hewan yang paling tinggi. Hewan yang paling tinggi di hutan kalau tidak salah jerapah. Tapi lebih berani singa dari jerapah. Hewan yang paling kuat itu bukan singa. Daniel, gigitannya bisa menghancurkan berapa ton. Tapi entah kenapa singa disebut raja hutan. Singa bukan yang terbesar. Ada hewan yang terbesar, gajah. Tapi gajah tidak disebut raja. Yang disebut raja hutan adalah singa. Singa bukan hewan yang terpintar. Yang terpintar ular. Dia bisa mengelabui kan, cerdik, secerdiklah seperti ular. Alkitab mengatakan. Tapi Alkitab juga mengatakan raja hewan adalah singa. Yang membuat singa jadi raja hanya satu, mental. Katakan mental. Pola pikirnya berbeda dengan hewan lain. Ketika dia melangkah, hewan lain ketakutan. Kenapa? Di hati singa, di pikiran singa, dia adalah yang tercerdas. Di pikirannya. Di pikiran singa, dia yang terkuat. Di pikirannya. Di pikirannya, dia yang paling cepat. Di pikirannya. Sehingga ketika mental itu ada padanya, ketika dia melangkah dengan gagah. Nah, hari ini saya mengajak saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, yang membuat hidupku berhasil bukan karena S1, S2, S3 atau universitas. Yang membuat Bapak Ibu berhasil bukan karena kekayaan orang tuamu. Yang membuat Bapak Ibu berhasil bukan karena marga saudara. Yang membuat engkau dan saya berhasil karena apa? Memiliki mental kerajaan surga. Ada amin? Kenapa gagal? Karena salah prioritas. Kenapa gagal? Salah urutan. Pak Pendeta, saya sudah gereja. Kenapa saya gereja cari Pak Pendeta? Salah. Pak Pendeta, saya gereja kenapa? Nggak ada kegiatan. Salah, gagal. Nah, Alkitab memberikan rumus. Bagaimana agar kita tidak gagal? Matius 6 ayat 33. Ya, kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mari saya mengajak kembali kepada rumusnya kerajaan surga. Ternyata keberhasilan itu bisa diprediksi. Bukan abu-abu. Keberhasilan itu terang. Cahaya kemudian berarti jelas. Tahu mana lubang, mana parit, mana jalan. Itu terang. Kenapa hidup banyak orang Kristen gagal? Kenapa? Salah prioritas. Hari ini saya mengajak di akhir tahun 2024. Mari, kalau Anda dan saya ingin berhasil, kembali kepada caranya Tuhan. Apa itu? Carilah dahulu. Dahulu berbicara prioritas.
Artinya pertama, nggak salah ibu punya cita-cita, nggak salah. Nggak salah ibu punya hobi, nggak salah. Tapi salah kalau itu yang utama. Pak, Bu, Alkitab bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Semua itu apa? Kesehatan, keharmonisan, kekuatan, cinta, harta, fasilitas, itu akan ditambahkan. Jadi jangan bilang gini, Pak Pendeta doakan rumahku. Salah. Pak Pendeta aku pengen punya mobil. Salah juga. Karena kita sudah membuat urutannya terbalik. Seharusnya Pak Pendeta aku mau cari Yesus. Amin. Itu yang benar. Nah hari ini yang dulu sudah berlalu, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Doa saya, Bu, Pak, gak usah kerasin kepalamu. Kepala kita itu hanya satu genggaman ini, kayak bakpao. Tapi keras kepala luar biasa. Gak mau dengar hamba Tuhan, gak mau dengar Tuhan. Lebih keras dia daripada Tuhan. Lebih jago dia dari Tuhan. Makanya gagal. Gagal, terluntar-luntar. Pindah sana, pindah sini. Uangnya tambah minus. Kenapa? Dia cari kekayaan. Kenapa? Dia cari rumah. Kenapa? Dia cari kesehatan. Semua salah. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Dengarkan ini. Kalau hidupku ingin berhasil, carilah dahulu kerajaan Allah. Asal kata kerajaan Allah apa? Raja. Katakan raja. Pak, Bu, yang saya sayangi, ketika menginjak kaki karpet itu, apa yang di hatimu? Ketemu Pak Pendeta yang ganteng atau cari raja? Kalau cari pendeta ganteng, gagal total ini. Mau puasa 7 hari 7 malam gak makan gak minum, gagal kawan. Gagal total. Sekali lagi, mau cari pendeta yang terkenal pun gagal total. Banyak KKR di mana-mana, ribuan datang, tapi apa? Gagal total pulangnya. Kenapa? Cari pendeta. Saya sudah ribuan kali menghadiri KKR, banyak tumbang saudaraku, muntah, tapi pulangnya gagal juga. Kenapa? Carinya pengurapan. Harusnya cari apa? Cari raja. Katakan cari raja. Siapa raja kita? Yesus. Ada amin? Ketika Bapak Ibu cari Yesus, Anda mengalami mental yang berbeda. Hari ini saya mau katakan, kenapa keluarga suami istri berantakan? Dia carinya keharmonisan. Dia berusaha mengasihi istrinya dari kekuatan dia, gagal juga. Ya, dia mau naik gaji, dia berusaha sedemikian rupa kerja, berusaha belajar skill, bahasanya bisa 3, Indonesia, Mandarin, Inggris, gajinya gagal juga. Saya banyak melihat Bapak Ibu, engkau tidak bisa mengasihi suamimu atau istrimu dengan kekuatanmu, Anda akan berantem dengan kedaginganmu. Kenapa saudara bisa mengasihi istrimu? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasih istri. Gini, kita bisa menerima kedamaian, kita bisa mengarahkan keharmonisan kalau sudah mencari Yesus. Baru engkau bisa mengasihi pasanganmu, baru engkau bisa mengasihi pekerjaanmu, baru Tuhan limpahkan kerja yang lebih baik. Ada amin? Doa saya, ini tanamkan ini, ubah pola pikirmu, ubah mindsetmu. Ada amin? Kita bisa berhasil karena cari raja. Ketika mulut Bapak Ibu bilang ini, aku mau cari raja, yaitu Yesus. Saya mau katakan, Yesus mengalami tekanan. Dia akan bilang gini, hei, kamu katakan aku raja. Dia akan bergerak dengan wibawanya, akan menghampiri Anda. Anda ingat ketika Yesus lahir kandang domba, ada 2 raja yang mencari Yesus.
Yang pertama, Raja Herodes. Dicari kan? Yang kedua, siapa? Dari Emmaus, siapa? Mazmur namanya orang Majus. Dia raja-raja kecil. Cari raja, sama-sama cari raja. Perbedaan ini, Raja Herodes mencari Yesus, ingin membunuh, mau dipenggal karena dia cemburu. Tapi beda dengan raja dari, dia berikan emas, mur, kemenyan, ya kan? Dia berikan kepada raja. Ketika Herodes mencari raja, ingin membunuh, keluarganya, kerajaannya berantakan. Tapi ketika 3 orang Majus mempersembahkan, mengakui Yesus sebagai raja, apa yang terjadi? Mereka dijumpai para malaikat, mendapatkan hikmat. Gimana gini? Orang-orang Majus, jangan lewat sini, karena lewat sini ketemu dengan Raja Herodes, engkau akan dipenggal. Kamu lewat sini, engkau akan diberkati. Berarti keberhasilan itu terjadi kalau engkau dan saya cari Raja Yesus. Amin. Kenapa engkau miskin? Karena kamu tidak tahu asalmu dari mana. Pendeta maksudnya apa? Kan pendeta dari Sumatera. Itu kata dunia. Oh, Pak Pendeta kan kata dari Medan. Itu kata dunia. Tapi saya baca di Alkitab, selama saya mengatakan saya dari Sumatera, saya gagal. Filipi 3 ayat 20 bilang gini, Bu, ini kata Tuhan. Kan kita ini terdiri dari 3 material, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Secanggih, seluar biasa Tuhan menciptakan saudara dengan tangannya. Kan Tuhan yang membentuk hidung, membentuk tangan, jari jemari. Pertanyaan saya, ketika selesai, apakah manusia pertama bisa hidup? Enggak, dia nggak bisa bergerak sampai dihembuskan nyawa Roh Kudus, nafas. Katakan nafas. Filipi 3 ayat 20 bilang ini, karena kewargaan kita adalah dalam, katakan surga. Doa saya Bapak Ibu, hari ini pandang dirimu, pandang keluargamu, pandang hatimu adalah dari surga. Kalau kau hanya pandang dari bumi, kau gagal. Percaya sama saya, gagal. Saya punya KTP. KTP kedua, KTP bumi. Ini asli loh, saya scan. Nama asliku, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat. Nama asliku, Fernando Morris Serulo Sinaga. 4 segi kata. Kalau tambah lagi ini gamut lagi gitu. Ya, saya orang apa? Orang Porsea. Ya, buat orang Porsea. Bersiap kok. Porsea itu desa di Sumatera Utara, kampung, perbuta-buta dong. Tahu orang kampung? Kalau saya punya mental kampung, gak mungkin berhasil. Jujur, ketika saya dari kampung, saya mencari orang Batak yang sukses di Jakarta. Saya nggak sebut nama lah, artis terkenal. Saya ke rumah dia di Pulau Masana. Emang guru, mau merantau aku. Bagaimana rahasianya? Apa dia bilang? Kau siapa? Pergi kau. Saya andalkan bumi. Saya andalkan marga. Saya andalkan orang tua. Orang tuaku, Sinaga, udah meninggal. Apa yang mesti saya andalkan? Bapakku udah mati.
di mana? Di rumahku juga, dipegang baik. Pernah suatu ketika bapakku meninggal kan, saya hormat sama orang tua. Tapi kalau saya andal orang tua, saya gagal. Saya terkutuk. Orang tua saya meninggal, kata mama saya, udah mau tiba, udah meninggal. Dicari kuburan. Kuburan sudah banyak sekali. Kalau di kantor jauh sekali datang dia. Ikut terusnya surat ke lurah RT RW. Pak, boleh nggak suami saya dimakamkan di halaman saya? Ya? Dimakamkanlah, ada izin. Jadi kalau saya pulang kampung, lihatlah kuburan bapakku. Saya gagal total kalau saya andalkan sinaga. Jangan saya bilang, Anda gagal kalau Anda andalkan margamu. Ada yang marah sama saya. Saya buktikan. Allah berkata, kita warga surga. Ini bumi. Gagal saya. Terluntar-luntar. Pindah ke Makaliwe, pindah ke Tanjung Duren, pindah ke Jakarta Timur, Tanjung Priok. Gagal, pindah-pindah. Setelah saya punya mental, ini namaku di surga. Fernando, anak raja. Jadi saya tidak lihat lagi bumi saya. Saya berpikir di otak saya adalah anak raja. Ketika saya mengatakan, Raja, aku wargamu, Yesus, aku anakmu. Sejak itu Tuhan siapkan apa yang baik dalam hidup saya. Kenapa Anda gagal? Masih mengandalkan keluargamu. Kenapa gagal? Masih mengandalkan kampungmu, masih mengandalkan kemanusiaanmu. Semua katakan, materi manusia dari debu kepada ke debu itu turun, ditarik ke bawah, gagal total. Kenapa? Dari debu. Tapi kalau dari roh, metalmu dari roh, roh itu naik. Roh tidak pernah gagal. Ini berbicara pola pikir, konsep. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat, mari berpikirlah. Engkau dan saya adalah warga surga. Jangan lagi kau mengatakan saya sio hewan. Anda direndahkan. Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Ada amin? Yang setuju kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya sangat percaya ketika Anda berani mengatakan, Raja, aku adalah wargamu. Saya percaya hidupmu akan diperhatikan surga. Hidupmu akan berubah dengan signifikan. Itu rumusnya surga. Capek kau mengandalkan dunia, capek uangmu, capek tenagamu, capek umurmu udah habis. Hari ini dengan rendah hati saya mengajak Anda, mari carilah kerajaan Allah. Punya mental kerajaan surga. Ada amin? Ada lagu, aku anak raja. Apa lagi? Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Ketika saya sekolah minggu menyanyikan ini, saya mengimajinasikan saya berbangga. Saya dari kampung ini, tapi ketika saya nyanyikan ini, bangga kali. Itulah bedanya. Hari ini banggalah saudara jadi warga surga. Amin. Jangan merasa rendah diri. Jangan berkata, Pak Pendeta, kami kan gak punya apa-apa, gak mungkin berhasil. Itu dunia. Hari ini Anda boleh lihat surga dan berkata, aku adalah warga surga. Ketika ibu mulai mengubah mentalmu, wow, indah. Ketika Bapak mengubah mentalmu, saya anak raja, saya warga surga, maka siap-siap. Siap-siap. Tuhan akan melimpahi engkau apapun yang kau butuhkan. Amin? Lihat ini, siapa yang berbahagia? Siapa yang sukses? Ini pernyataan jelas dari Yesus langsung. Kita bilang kita bangga punya marga. Kita bilang kita bangga punya bangga. Itu puji Tuhan saja, puji Tuhan. Namun terkutuk kalau mengandalkan. Beda bangga sama terkutuk. Sekali lagi, beda hormat sama andalkan.
Kalau hormat itu wajib, saya respect sama orang tua, tapi saya tidak andalin manusia. Ini pembicaraan Yesus dengan manusia. Lihat ini. Siapa yang sukses? Siapa yang bahagia? Lukas 11, 27, 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah, berbahagialah mamamu, berbahagialah parentsmu, berbahagialah ibumu, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Bahkan Yesus bilang, berbahagialah susu yang telah menyusui engkau. Sama fisik, saudara. Tapi ayat 28 Yesus ngomong, tidak, yang sukses itu bukan karena mamamu, yang sukses itu bukan karena orang tuamu, tapi dia berkata, yang sukses ialah, yang berbahagia ialah mereka, ya Pak, yang mendengarkan dan apa? Memelihara. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Yesus. Haleluya! Ubah mental saudara. Ubah pikiran kita. Yang berbahagia, yang sukses adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Sebentar saja, 5 menit saya dengarkan ini. Dengarkan ini. Konsentrasi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Setuju ya? Saya mau tanya, apa mata uang di Indonesia? Rupiah. Saya bisa beli jas karena rupiah, bukan karena iman. Dengarkan saya baik. Saya nggak bisa ke toko matahari lagi nih. Ibu, saya pendeta, saya beli jas, saya bayar pakai iman. Iman apa? Diusir mobil sama security. Pergi kau. Thank you. Saya kemarin ke Malaysia. Saya bawa rupiah. Saya bayar rupiah, dimarahin. Pak, Mister, you cannot pay with rupiah. You must change first. Ubah ke ringgit. Kurban ke ringgit. Baru bayar. Baru bisa masuk ke wahana. Baru bisa beli es krim. Pak, Bu, ternyata ada currency, ada mata uang kerajaan surga. Apa itu? Iman. Kalau imanmu dipelihara, semakin sering Anda mendengar firman Tuhan, maka imanmu pertama kuat. Ketika engkau ingin membayar sesuatu dalam alam roh, engkau sudah cukup iman untuk membayarnya. Pak, Bu, kalau kau ingin jadi kepala, itu mesti bayar kepala. Kalau kau ingin jadi dipromosi, kalau kau ingin punya rumah, itu mesti bayar, bos. Kalau enggak ada uang rupiah, enggak bisa bayar. Tapi ada satu cara, dengan mata uang surga, dengan iman. Saya dulu nggak punya rumah, saya kumpulkan gaji saya. Gaji berapa sih? UMP dulu masih 2,5 juta. Kalau umur saya kala itu 30 tahun, kalau katakanlah saya 100 tahun nih, udah saya 100 tahun, sisa 70 tahun. Kalau gaji saya 2,5 juta, saya kumpulkanlah katakanlah 500 ribu satu bulan. 1 tahun berapa? Berapa itu? 6 juta. 6 juta kali 70 berapa? 4? Kurang lebih 500 juta ya. Tahu nggak tanah di Grand berapa? 1 meter sudah 25 juta. 25 juta. Pinggir jalan udah 50 juta. Kemarin ada beli tuh 67 juta 1 meter. Coba di sini ada rumah kecil nggak? Kalau kecil berapa? Katakanlah 100 meter, katakanlah 50 meter, 50 kali 20 juta baru tanah kok. Artinya saya nggak bisa, nggak mungkin, karena saya mustahil beli rumah dengan kantong rupiah saya. Akhirnya apa? Saya ubah. Tuhan, saya ingin punya currency mental kerajaan surga. Gimana caranya? Iman ini harus dilatih, didengar. Semakin sering Anda mendengar firman, imanmu tambah kuat. Semakin sering Anda mendengar firman, imanmu tambah kuat. Ketika sudah kuat, Anda boleh berdoa, Tuhan, aku mau rumah. Orang Tuhan, imanmu berapa? Imanmu dipelihara apa tidak?
rumah saya di sebelah kiri saya itu udah jual hampir, dia buka harga 3M. Saya 3 lantai, nggak mungkin beli dengan uang gaji saya. Tapi karena firman ini, berbahagialah, sukseslah mereka yang mendengar firman Allah. Bukan jadi sering-sering dengar firman sih, timbul iman itu nah. Jangan dari TikTok terus. Karena fokusnya ini ngabur. Apa. Rekening hanya 200.000. Beli kol penyicil, beli pare, utang bulan. Karena apa. Halo, stop TikTokmu. Anda miskin, yang kaya dia. Di Amerika tonton TikTok dihapuskan karena banyak miskin. Tipuan. Apa Pak, saya ajak Anda cara Tuhan saja. Stop inang. Mending Anda dengar pendeta Fransina khotbah. Oke. Sampai. Karena kalau kita dengar firman itu tambah iman. Kumpulkan iman itu, tambah iman. Ketika Anda butuh sesuatu, Anda tidak punya rupiah, Anda punya iman. Gitu. Makanya saya suka kalau naik mobil ke kantor, 1 jam perjalanan saya dengar firman aja. Khotbah saya dengar. Pelihara itu bukan sekali seminggu setiap hari dipelihara 7 kali dalam seminggu. Dengarkan, semakin besar imanmu, nanti dengan iman itu Anda bisa keliling Indonesia. Ya, saya sudah keliling Indonesia, Aceh sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi. Saya jalan kenapa? Karena iman. Sekali gajiku hanya 2,5 juta. Kalau pesawat, pulang pergi itu berapa? 4 juta. Tapi saya punya iman. Maka Tuhan bilang, adakah iman di bumi ini? Karena ke surga itu harus ada iman. Nggak pakai pesawat, nggak nyampe dia. Ada ketemu beliau, mundur lagi dia. Nggak nyampe, mundur lagi ke bandara. Tapi dengan iman, Anda bisa terbang. Amin. Hari ini saya mengajak berkali-kali. Sekali lagi, saya mengajak berkali-kali. Bagaimana caranya? Pelihara iman, mendengar firman Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memelihara. Siapa yang berbahagia? Siapa yang sukses? Yaitu mendengar firman Tuhan dan memelihara. Maintain, ubah mentalmu, change your mentality. Kesimpulan, ubahlah mentalmu, Bu. Mentalnya apa? Yang pertama, kita adalah warga surga. Ada men? Ini dulu tanamkan. Kita mental surga, kita warga surga. Dan saya sudah terangin kan, dari bumi saya gagal. Padahal saya 3 ijazah. Saya jurusan teologi, kuliah saya. Saya jurusan manajemen. 3, saya PR juga. Itu desa Unggul sana, pinggir tol. Semua sah. Tapi apa? Tetap UMP, upah minimum bulan. Baru bilang untuk naik darah tidak berlaku. Kenapa? Masih warga bumi. Hari ini saya mengajak 10 jemaat. Kemarin kami makan di Korea Food sama Pak Gembal. Satu baris, dia kasih bisik-bisik sama saya. Fernando, 2025 itu struggle, nggak gampang. Bayangkan, Korea aja udah mulai kusut, kan presidennya mau diboykot. Lihat tuh, perang sana perang sini, ekonomi, lihat nggak bisa beli rumah, hancur 2025. Tapi ada tapi, bagi orang yang punya hubungan sama Tuhan, dia dijaga Tuhan. Saya tanya, di mana Om? Hanya simpel, doa, pujian,
penyembahan firman. Ini adalah memelihara. Itu pelihara. Duduk aja di kamar, bilang gini, engkau rajaku. Itu pelihara. Engkau Yesusku. Itu memelihara, Bu. Semakin Anda menyebut dia raja, semakin Anda mematikan TikTok dan YouTube-mu, tapi mengubah dengan berlutut dan berkata, Tuhan, aku adalah warga surga. Lihat, Kolose 3:2 bilang gini, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara surga, bukan di bumi. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah itu. Ini kata kerja, artinya kita yang mau usaha pikiran itu. Kita ini, beda dari ini yang buat gagal, ini yang berhasil. Kenapa? Kita condong mikirin bumi, gagal, turun, ceplok. Mulai pikirkan yang mulia. Yang mulia itu apa? Yang kudus, yang benar. Tuhan, aku warga surga. Aku warga surga. Lihat, ketika kita berkata terus, aku warga surga. Wah, bukan karena kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan yang mengubah hidupmu berhasil. Ada amin? Ada amin? Ketika Anda mengubah pola pikirmu menjadi pola pikir kerajaan surga, Anda sedang mengubah mentalmu. Ada istilah metanoia, berubah dari gelap kepada terang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Warga surga. Yang kedua, kita ini duta besar. Katakan duta besar. Allah bilang gini, bahasa Indonesia gini, 2 Korintus 5:20. Jadi kami, ya kita, adalah utusan Kristus. Saya ambil bahasa Inggris, NIV. 2 Corinthians 5:20 bilang gini, we are therefore Christ ambassador. Ambasador itu adalah seseorang yang diutus oleh negara, namun keputusan ambasador itu keputusan dari yang mengirim. Dia nggak boleh memutuskan dengan sendirinya. Bapak Ibu adalah duta besar. Katakan duta besar. Katakan ambasador. Artinya kita, saya secara definisi diutus dari surga. Kita duta besar, kita tidak bisa berbicara dari diri sendiri. Kita berbicara dari yang mengutus kita. Allah berkata dengan jelas, kamu adalah kepala. Kuduslah kamu karena aku kudus. Sempurnalah kamu karena aku sempurna, Tuhan. Itu kata Tuhan. Berarti Anda lihat dirimu kudus. Ada kan? Tapi kalau setan suka mikirin yang lalu. Kamu gagal, kamu miskin, kamu menderita. Itu pikiran lalu. Tapi pikiran Tuhan sebagai ambasador, kuduslah kamu, sempurnalah kamu, kau jadi kepala, kau jadi majikan. Pola pikir inilah yang harus kita tanamkan. The moment you become born again, you lose the right to your opinion. Atau gini, pada saat Bapak Ibu lahir baru, engkau kehilangan hak untuk berpendapat sendiri. Tetapi kita harus berpendapat berdasarkan perintah surga. The moment you become born again, you can no longer present yourself to the world. Artinya gini, pada saat engkau lahir baru, engkau tidak mewakili diri sendiri, tapi engkau mewakili Tuhan. Kemanapun kau melangkah karena warga surga, cara engkau bertindak, cara engkau ngobrol, cara engkau berkomunikasi, cara surga. Kalau orang dunia marah dulu baru pikir, tapi ambasador pikir dulu baru bicara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan ini. Terakhir, apa yang kita ubah? Yang ketiga, ubah mentalmu. Gimana caranya? Jangan khawatir.
Oh, Tuhan dengan jelas bilang ini, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Bu, saya akan selesai 3 menit lagi. Stop khawatir, karena Tuhan menjadi raja kita. Tuhan yang menyiapkan hidup kita. Pendeta nggak tahu sih. Stop khawatir katanya. Aku berkata kepadamu, Tuhan yang ngomong, janganlah khawatir tentang kebutuhanmu. Apa yang kau makan, apa yang kamu minum, apa yang kau pakai. Saya sudah mengalami. Mama saya nggak punya uang, bapak saya nggak punya uang. Bapak saya kerjanya dulu di terminal bus. Mama saya anak kampung. Gimana nyekolah anaknya? Kami ada 6 orang. 6 orang. Pertama cewek, paling besar namanya Lasmaroh. Yang kedua namanya Berkat. Biar Berkat. Yang ketiga, lahir paling ganteng, Fernando Morrison aja. Yang keempat namanya, dulu ada presiden terpilih, Jimmy Carter. Jimmy Carter, ketika dia punya anak namanya Obama. Yang kelima namanya Dewi, Christianity, Dewi. Yang terakhir Martua. Bapak saya ada orang pola pikir Sumatera, harus sarjana anakku ya. Jujur, mereka puasa. Sarjana lah anak pertama. Sarjana ekonomi. Yang kedua, sekuat tenaga jual kangkung. Sarjana juga. Sarjana ekonomi juga. Yang ketiga, Mak, mau kuliah. Apa kata mak? Jangan hepeng. Udah habis uang mama untuk abangmu sama kakakmu. Sejak itu saya cemas. Bagaimana mungkin teman-temanku dalam kampus? Saya mulai ketakutan. SMA mau jadi kerja apa? Saya berontak. Saya pergi dari kampung, dari Sumatera ke Jakarta. Naik apa? Orang tua saya bilang gini, Nando, kalau kau paksa ke Jakarta, hanya ini uang kami. Berapa uang mama? Hanya tiket naik bus. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Saya 2 jam saja naik mobil muntah. Bayangkan kalau 3 hari 3 malam, berarti sehari 24 jam. Berarti ada 12 kali saya muntah sehari. Kali 3, 36 kali saya muntah. Kalau saya 36 kali muntah, jangan-jangan tiba di Jakarta, rest in peace. Saya pernah jalan dari rumah ke satu kota 4 jam, muntahnya habis, akhirnya muntah darah. Karena muntah. Pernah ya? 3 malam? Dari mana itu? Dan ibu dari Sumatera juga? Dari Riau? Wah, sangat. Berapa hari? Benar, ibu ngerasain muntah juga. Muntah terus. Bener kan? Saya muntah. Kutanyalah Tuhan, kalau ada tiket mamaku 3 malam, tiba aku di Pulau Gadung nanti, matilah aku. Tapi saya ingat, selama SD, SMP, SMA, saya suka cari Tuhan. Ada iman ini, ada currency, ada mata iman. Mama aku gak bisa beli tiket. Aku bilang gini, Tuhan, aku anak raja. Maka saya suka, aku anak raja. Sebelum ini, Tuhan, aku mau naik terbang. Aku mau terbang ke Jakarta. Itu imanku. Mama aku punya uang naik bus,
tapi imanku terbang. Benar, ini kejadian benar. Dulu masih ada pesawat Simpati Air. Tiba-tiba ada ketuk pintu rumah kami. Tok 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 tok. Dia teriak, "Hei Pak Jabu, hei orang rumah." Dia gini, "Siapa di sini yang mau kerja naik pesawat?" Saya langsung berdiri. Saya bilang, "Kau diutus Tuhan kan, itu tiketku itu." Saya lari ke pintu itu. Saya bilang, saya ambil, dia pulang. Dia kaget, "Mak, tiket besok aku Jakarta disuruh Tuhan." Akhirnya saya naik pesawat karena iman. Berangkatlah. Sejak itu saya nggak mau lagi khawatir. Benar. Orang tua saya tidak pernah melihat saya wisuda. Dia kaget pas saya pulang. "Mak, ini ijazah." Berbahagia, nangis. Kakakmu, abangmu, semua kami puasa biar mereka sarjana. Kau tidak pernah. Kau tidak pernah merepotkan kami. Kenapa? Jangan khawatir. Selama ada iman. Iman dapat dari pendengaran. Jadi kumpulkan imanmu, Bu. Jangan kumpulkan TikTokmu. Bos, Ferry, kasihan kawan, jujur. Gak punya rumah, kenapa? Jujur, kenapa? Lebih banyak apa? Ya jujur ya, bro. Dan hati saya mau katakan seperti ini. Rumusnya sudah ada sebenarnya. Carilah dahulu. Cuma orang gak mau. Dia mau latih terus musuhnya. Bagus sih, bisa ngomong, apa hasil? Sorry ya, saya juga benar-benar bahas. Saya belajar 3 tahun total, sakit dong ya deh. Jujur, disuruh main, harus mulu. Oh, bagus main bassnya. Keren kan? Killer bagus, beneran bagus. Ini doa saya nih, pemusik ini. Udah, boleh kalian melayani, tapi jangan lupa cari Yesus. Kadang-kadang letakkan dulu keyboard semua, gitarmu, berdoa sama Tuhan. Bilang gini, "Jesus, you are my king." Simple aja bro. Every day. Jangan sekali seminggu bro. Iya, kan saya menangis. Akhirnya saya berhati lah. Bukan karena buat saya, bukan. Saya lemah. Tapi karena Yesus ngajarin. Fernando, jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum. Sekarang anak saya, kau bilang, pasti kau khawatir. Wah anak, sekolah Mandarin, panggil les Mandarin ke rumah. Kan semua pakai rupiah kan? Saya pakai iman. Ada hamba Tuhan bilang gini, anak lu gue biayain deh. Hah? Iya. Itu. Karena apa? Hari ini saya maju semua Tuhan beri dengar saya. Cari Yesus Pak. Di hatimu nggak bisa bohong. Sekali lagi, ini yang menentukan. Yesus, Engkau Rajaku. Ketika kau mengatakan dari mulut bilang ini, Engkau Rajaku, Tuhan langsung gemetaran. Dia merasa, kejar itu, kejar, malaikat kejar dia. Berikan apa yang dia mau, berikan apa yang dia butuh. Gitu Pak, gitu Pak. Jadi sebenarnya sukses itu bisa diprediksi kalau ikut cara Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Ya Rohku, ku harus padamu. Katakan.
kuasa. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Sungguh-sungguh. Bye.